Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim dan juga para ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami, bagi saya terutama Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menjadi bagian dari sebuah forum mulia yang membicarakan perjalanan seorang kiai yang juga seorang pejuang bangsa. Sebelumnya saya ingin mengenang sepenggal kalimat penting dan saya yakin kita semua yang hadir, khususnya para santri, mas santri, Mayasyih Pesantren Tebu Ireng, terlebih juga zuriah beliau yang sudah hafal dan memahaminya. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan dan nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Ini adalah kutipan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kalau kita simpulkan beliau Mbah Yai Hashim adalah sosok kiai yang sangat nasionalis sebagai penganjur dan juga perancang dari resolusi jihad pada bulan Oktober tahun 1945 dan menggerakkan para pemuda untuk membela kepentingan bangsa dari upaya dari pihak Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Tak heran kalau kemudian putra-putri, para cucu, serta santri-santri beliau sangat besar jiwa nasionalismenya dan memiliki tekad kuat dalam berkiprah bagi kebaikan bangsa dan negara ini. Saya mengenal Bapak Kiai Haji Yusuf Hashim sebagai putra bungsu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak sekali kenangan-kenangan dengan beliau, cerita-cerita beliau, dan bahkan berkali-kali saya melakukan satu perjalanan termasuk keliling di sejumlah tempat bersejarah di Jawa Timur bersama Kiai Haji Yusuf Hashim. Dan beliau juga berkali-kali waktu itu kita mempunyai satu tempat yang bernama Institute for Policy Studies pada tahun-tahun 90-an dan juga di tahun 2000-an. Dan beliau sangat aktif sekali. Setiap kali datang ke Jakarta kita selalu bersilaturahmi dan saya berguru kepada beliau. Saya banyak mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa. Saya melihat bahwa Pak Ud, ya, panggilan akrab dari Kiai Haji Yusuf Hashim, yang saya kenal adalah seorang pejuang bagi bangsa dan negara, bagi kemerdekaan Republik Indonesia secara fisik, ikut terlibat aktif di dalam peperangan, terutama pada peristiwa pasca resolusi jihad untuk membangun perjuangan para pemuda melawan penjajah, khususnya kedatangan Belanda yang didukung oleh Inggris ketika itu, yang kita kenal sebagai peristiwa 10 November di Surabaya yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Oleh karena itu, saya termasuk yang berpendapat bahwa Kiai Haji Yusuf Hashim adalah orang yang sangat pantas diberikan gelar pahlawan nasional karena beliau ikut terlibat di dalam perjuangan fisik. Selain itu, jasa-jasa beliau juga yang saya kira sangat besar adalah pada peristiwa pengkhianatan Partai Komunis Indonesia di tengah upaya kita untuk menghalau para penjajah, terutama menjelang agresi militer Belanda yang kedua. Ketika itu Partai Komunis Indonesia, PKI, tahun 1948 di bawah pimpinan Musso berusaha melakukan sebuah pemberontakan terhadap pemerintah yang sah di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta. Musso waktu itu memulai dengan sebuah kekisruhan yang terjadi di Solo, ya, yang dikenal sebagai peristiwa Wild West. Kemudian dibawa ke Madiun beserta dengan para pasukan yang ketika itu ingin memberikan satu dukungan kepada ideologi komunisme dan mendirikan semacam negara komunis yang merupakan bagian dari Soviet dan dideklarasikan pada tanggal 18 September tahun 1948. Ketika itu, Pak Ud, Pak Yusuf Hashim,
saya kira beserta dengan tokoh-tokoh ulama NU berusaha untuk memblokade dan bahkan mengerem upaya-upaya yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Cukup banyak korban ya pada peristiwa 18 September 1948 itu, terutama dengan peristiwa penculikan terhadap para kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk para pejabat-pejabat di wilayah Karisidenan Madiun, Magetan, Ngawi dan sebagainya, dan mereka diculik oleh PKI tahun 1948 itu. Mereka dibuang ke sebuah sumur yang besar yang namanya Sumur Soco. Kemudian ada sumur yang lebih kecil lagi disebut sebagai Sumur Soco II. Dan juga tokoh-tokoh yang menjadi pejabat ketika itu banyak dibantai dan mereka dibunuh ya dalam peristiwa seperti di Goranggareng, di Tirtomoyo, juga tokoh-tokoh dari pesantren Gontor, Sabilil Mutakin, dan juga banyak tokoh-tokoh lain dan seingat saya dalam cerita Pak Kiai Haji Yusuf Hashim kepada saya, beliau juga nyaris menjadi korban, tapi akhirnya alhamdulillah selamat karena cepat bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal waktu itu Kiai Haji Yusuf Hashim masih sangat muda dan beliau termasuk yang kemudian ikut bersama dengan yang lain berusaha menghentikan upaya-upaya pelanggaran terhadap konstitusi kita, negara proklamasi Republik Indonesia, dan juga tentu saja atas berkat dukungan dari TNI ketika itu yang berhasil memadamkan pemberontakan PKI tahun 1948, akhirnya kita bisa terbebas dan bisa menghadapi agresi militer Belanda yang kedua dengan fokus. Ini terjadi pada bulan Desember, ya, agresi militer Belanda itu 19 Desember 1948. Jadi ketika kita sedang fokus menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, PKI 48 berusaha untuk memberontak, menggulingkan Soekarno-Hatta. Sehingga ketika itu, baik Bung Karno maupun Bung Hatta berpidato, pilih Soekarno-Hatta atau musuh. Akhirnya pemberontakan itu berhasil ditumpas. Pak Ut atau Pak Kiai Haji Yusuf Hashim, selain juga seorang yang menjadi saksi, juga ikut berusaha bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya bersama dengan TNI untuk meredakan pemberontakan PKI tahun 1948. Jadi cukup banyak catatan jasa-jasa beliau, saya kira, termasuk tadi di dalam peristiwa 10 November setelah resolusi jihad di bulan Oktober itu. Dan tentu saya kira catatan-catatan ini, meskipun saya yakin beliau bukan orang yang bermaksud untuk meminta-minta imbalan atas segala jasa dan pengorbanannya, tapi kita sebagai generasi penerus sangatlah pantas untuk memberikan sebuah apresiasi yang bisa menginspirasi perjuangan generasi sekarang dan generasi yang akan datang tentang perjuangan dari Kiai Haji Yusuf Hashim yang telah bergabung bersama Laskar Hizbullah dan menjadi komandan kompi memimpin pasukan di Jombang pada usia yang masih sangat muda, umur 16 tahun. Dan selayaknya seorang yang berada di garis depan pertempuran, tentu resiko tertembak pun pernah dialami oleh Pak Ut atau Kiai Haji Yusuf Hashim. Dan juga saya kira tidak hanya di Hizbullah, tahun 47 saat Laskar Hizbullah dilebur menjadi TNI, Pak Ut juga ikut di dalamnya, tercatat sebagai tentara aktif dengan pangkat Letnan 1. Dalam hiruk-pikuk dinamika organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh ayahanda beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau juga mengambil peran penting dalam gerakan pemuda Ansor yang juga kemudian aktif di dalam pemberantasan PKI. Selain yang tadi saya ceritakan di tahun 48 adalah di tahun 60-an. Sebagai seorang veteran, Pak Ut juga aktif dalam Legion Veteran Republik Indonesia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Pak Ut juga aktif sebagai politisi di tingkat nasional dalam rentang waktu tahun 1967 hingga tahun 1980-an, di mana masa-masa beliau berjuang di jalur politik menjadi wakil rakyat.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saya kira sosok dari Pak Yusuf Hashim atau Pak Ut yang tadi saya gambarkan hanyalah sedikit dari bagian dari perjalanan perjuangan beliau. Kita hormati jasa-jasa perjuangan beliau dan saya mendukung upaya-upaya dari kita untuk menjadikan beliau, Allah yarham, Kiai Haji Yusuf Hashim, menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.